Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, tertulis dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 11. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ale Tuhan de batanami natama doho majaloha sangapon dohot hamuliaon dohot hagogoon ai ditopahodo saluhutna hinorhon nilomoni rohamdo uban majadi akai jala tartopa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, Nasar ini merupakan bagian visi atau penglihatan Rasul Yohanes tentang suasana surgawi di mana segala makhluk melihat tahta kemuliaan Tuhan. Perlu kita ingat bahwa wahyu ini dituliskan di tengah-tengah derasnya penyiksaan kepada orang-orang Kristen oleh penguasa Romawi, yaitu Kaisar Domitianus. Sebuah kondisi yang benar-benar menguji kesetiaan kepada Tuhan. Keadaan yang memunculkan pikiran dalam benak banyak orang Kristen tentang tujuan akhir dari perjuangan mereka untuk mempertahankan iman. Dan penglihatan Yohanes inilah yang menjadi jawabannya, bahwa pada akhirnya Tuhan yang mereka imani kelak akan bertahta dan berkuasa. Semua makhluk akan sujud menyembah kepadanya. Segala makhluk adalah ciptaan Tuhan yang harus tunduk dan takluk kepadanya. Inilah pengakuan iman yang dalam akan keagungan Tuhan sebagai pencipta segala sesuatu. Pengakuan iman itulah yang menjadi dasar pujian dan penghormatan kita kepada Tuhan sebagai Allah yang berhak menerima kemuliaan, kehormatan, dan kekuasaan. Sahabatku semua, fokus kepada nas kita hari ini. Kita diajak untuk merenungkan keagungan Tuhan sebagai pencipta. Tuhan tidak hanya menciptakan alam raya, alam semesta ini dengan segala keindahan dan kompleksitasnya, tetapi juga menciptakan setiap makhluk hidup, termasuk kita sebagai manusia, untuk tunduk dan taat kepadanya. Tidak ada di antara ciptaannya yang berkuasa atas ciptaan yang lain melampaui kuasa Tuhan. Bahkan manusia yang diciptakannya sebagai mandataris tidak berhak menguasai secara sporadis, melainkan menguasai untuk merawat dan memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Maka manusia juga tidak berhak menjadi alamat pujian. Semua rasa hormat dan kemuliaan dan kekuasaan seharusnya diberikan dan ditujukan kepada Tuhan Sang Pencipta. Firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk tidak hanya mengakui keberadaan Tuhan, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kekuatan apapun di dunia ini, baik makhluk-makhluk yang dianggap menakutkan, baik penguasa-penguasa manusia seperti Kaisar Domitianus, tidak akan pernah dapat menghentikan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam kesadaran akan keagungan, kemuliaan, dan kuasa Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dengan penuh penghormatan dan penyembahan kepadanya. Mari kita menjadikan hidup kita sebagai ungkapan syukur dan ketaatan kepada Allah yang layak menerima segala kemuliaan, kehormatan, dan kekuasaan yang tidak dapat diusik dan diganggu kekuatan apapun, sehingga cara hidup kita akan selalu mencerminkan kebesarannya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.